dengan tidak bisa tertahan lagi karena menyadari benar Rasulullah SAW telah meninggal dan seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Beberapa sahabat juga menunggu dalam riwayat yang sahih, kami seakan-akan baru mendengarkan ayat tersebut setelah dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat itu Abu Bakar dibaiat oleh orang-orang Madinah. Waktu itu sempat simpang siur nih, siapa yang akan dibaiat. Orang-orang Ansar sempat kumpul di Bani Thaqifah. Kemudian mereka mengatakan, ayo kita memimpin Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin mereka, kita pilih jadi khalifah. Lalu Abu Bakar dan Umar segera menuju ke Bani Thaqifah bersama dengan Abu Ubaidah. Keluarlah mereka bersama bertiga ke sana, lalu kemudian berkata Umar, saya akan ceramah, saya akan bicara. Kata Abu Bakar, sebentar wahai Umar. Kata Abu Bakar, wahai kaum Ansar, kami adalah pemimpin orang-orang muhajirin karena Allah telah mendahulukan kami dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhajirun baru ansar, dan kalian orang-orang ansar adalah wakil-wakil kami. Jadi ada raja, ada wakilnya, gitu kan? Kalian wakil kami. Lalu berkata orang-orang ansar, ada sebagian mengatakan kami tidak setuju. Kami ingin pemimpin dari kalian dan pemimpin dari kami. Lalu Abu Bakar pun mengatakan tidak bisa. Pemimpin cuma satu dari orang-orang Mekah, muhajirin, dan kalian adalah menteri-menterinya. Lalu berkatalah Abu Bakar, saya menunjuk untuk kalian orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW. Inilah Umar, pilihlah Umar. Maka Umar pun memegang tangan Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah kami tidak akan pernah terpilih satupun di antara kami sementara kamu ada wahai Abu Bakar. Maka saya wahai muslimin membaiat Abu Bakar, apakah kalian setuju? Maka seluruh muslimin pun mengangkat tangannya dan mengatakan kami membaiat Abu Bakar. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, ikhwas sekalian, bahwasanya Umar berkata, apakah ada di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar sementara Abu Bakar itu yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW jadi imam kalian pada saat Nabi sakit, maka adakah yang berani maju? Ada yang berani maju, silahkan maju, baiat dirinya. Maka mereka semua mengatakan orang Ansar, dan ini tanda keimanan mereka. Tentu di buku ini juga disebutkan fadilah Ansar, tapi saya tadi tidak sebutkan secara khusus. Mereka luar biasa dari sisi iman. Mereka mengatakan kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Nabi SAW menyuruhnya jadi imam. Maka dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu. Kemudian ada kejadian besar, ikhwas sekalian. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, yang paling pertama beliau lakukan adalah, pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad, meninggalkan agama Islam. Ada yang murtad, ada yang mengaku Nabi sendiri seperti orang-orang yang muncul Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian ada juga yang menolak membayar zakat, Muslim tapi tidak mau zakat lagi, zakat khusus untuk Nabi SAW. Waktu itu jadi keadaan Madinah sedih meninggalnya Nabi SAW, pasukan juga terbatas. Bayangkan kalau semua suku-suku Arab banyak yang murtad gitu kan. Maka Abu Bakar pun mengatakan pasukan Ushrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi SAW yang sudah keluar dari pinggir kota Madinah, di keluar kota Madinah, ingin menyerang Romawi, gitu kan? Itu kata Abu Bakar, saya tetap akan mengirimnya. Kata Umar, ya Abu Bakar, Madinah sekarang akan diserang. Ini bahaya, banyak orang yang murtad. Kenapa kita tidak tarik pasukan itu, bertahan dalam Madinah, mengirim dai-dai kepada mereka? Ini pendapat Umar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, saya tahu dulu kamu di zaman jahiliyah adalah orang yang sombong dan sangat kekar. Kenapa kamu jadi pengecut setelah masuk Islam? Gitu kan? Bukankah agama ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah SAW telah membentuk pasukan Usama? Demi Allah saya tidak akan melepas tali yang telah disampul oleh Nabi SAW, disimpul oleh Nabi SAW. Maka saya tetap akan utus pasukan tersebut dan tetap akan menyerang apa yang telah Nabi SAW suruh serang. Maka kata Umar, saya tidak melihat kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakar. Maka pasukan pun tersebut keluar. Lalu apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Seluruh suku-suku Arab yang dilewati oleh pasukan Usama bin Zaid ketakutan, gitu kan? Dan mereka berkata, pasukan sebanyak ini 7.000 orang tidak akan keluar dari Madinah, dari sarangnya, kecuali di dalam sarangnya pasti lebih banyak pasukannya. Padahal sebenarnya lagi lemah Madinah. Maka akhirnya Jazirah Arab menjadi tenang. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar telah mengembalikan Islam di Jazirah Arab, dan selama Islam berjaya sampai hari kiamat Jazirah Arab, maka Abu Bakar panen pahalanya karena tetap mengirim pasukan Ushrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat pada saat Abu Bakar jadi khalifah, ikhwas sekalian, apa khutbahnya, apa yang disampaikan, dan mana khalifah-khalifah kita sekarang, yang mana presiden-presiden kita yang berkata seperti ini, perkataan yang luar biasa. Sekali lagi, Abu Bakar tidak punya ijazah, ikhwah, khusus masalah ekonomi, masalah politik, tidak ada sama sekali. Yang ada kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja.
Kitab yang dibaca cuma satu, Al-Quran. Ini rujukannya dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang lain, ini di atas segalanya. Kata dia waktu dia naik di mimbar dan dikhalifahkan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Jika sebaliknya, maka luruskanlah aku. Kalau ada yang salah, luruskan. Lalu beliau mengucapkan, ini yang jadi garis bawahi, ini sifat beliau, Siddiq. Beliau mengatakan, kejujuran adalah amanah. Kejujuran, terutama dalam mempertahankan agama ini, membenarkan Allah dan Rasulnya, menerima kebenaran dan mempraktekannya adalah amanah. Dan kebohongan lawannya adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil hak darinya insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad. Ini garis bawah ikhwah ya. Wasiat Abu Bakar pertama naik mimbar, tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali pasti Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Kehinaan di atas mereka. Tidaklah perbuatan keji. Jadi di sini Abu Bakar menekankan ya, yang kita sayangkan sekarang memang jihad ini hilang dari kaum muslimin. Hilang betul. Jadi nggak ada ya. Nanti betul-betul wilayah diserang baru bisa menyerang. Padahal jihad dalam Islam itu bisa terjadi dua keadaan. Kalau lagi diserang ini fardu ain, atau memang mau ekspansi Islam. Jadi walaupun Islam sedang tidak diganggu, itu tetap bisa kita menyebarkan Islam dengan cara nawarin Islam. Mereka nolak bayar jizyah, kalau mereka nolak baru berperang. Jadi jihad itu bisa terjadi kapan saja, asal ada pemimpin muslim yang memimpinnya. Abu Bakar mewasiatkan pada saat jadi khalifah, beliau mengatakan tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad Allah kecuali pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka. Dihina di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan umat Islam karena memang tidak membiasakan diri dengan jihad itu. Tidaklah perbuatan keji yang mewabah pada satu kaum kecuali Allah akan meratakan cobaan atas mereka. Dibiarin maksiat tidak ada yang luruskan, maka pasti Allah akan meratakan cobaan. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Ini prinsip dasarnya. Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Berdirilah untuk sholat, dirikanlah selalu sholat, dan semoga Allah merahmati kalian.